Siang Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Yunita Putri Filomena dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corrumpere, corruptio, atau corruptus, yang artinya itu cenderung negatif, yaitu busuk, palsu, suap, ataupun suka menerima uang sogok, atau menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, atau menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada latar belakang upaya pemberantasan korupsi, yaitu karena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat dan perkembangannya terus meningkat baik dari segi jumlah maupun jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara. Kemudian kualitas tindak pidananya yang semakin sistematis dan lingkupnya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Apa sih upaya pemberantasan korupsi itu? Upaya pemberantasan korupsi itu merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Berikut ditampilkan adalah dasar hukum untuk pemberantasan korupsi. Dapat dilihat ada 5 poin. Kemudian kita lanjut untuk strategi pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu ada 3 strategi, yaitu represif, preventif, dan edukatif. Represif ini dilakukan melalui peran serta masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Sedangkan preventif atau pencegahan dilakukan melalui perbaikan sistem, pengawasan, business approach, economic approach. Kemudian strategi dari sisi edukatif dapat dilakukan melalui cultural approach, pendidikan formal, pendidikan pegawai, dan pendidikan masyarakat. Kemudian delik tindak pidana korupsi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi dan 1 jenis tindak pidana menghalangi proses penegakan hukum. Delik tindak pidana korupsi sendiri ada 7, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan. Kemudian akan kita bahas perbedaan apa itu suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Jadi kalau suap menyuap itu bersifat transaksional, di mana ada kesepakatan antara penerima dan pemberi, umumnya dilakukan secara tertutup. Contohnya pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Sedangkan pemerasan itu adanya permintaan sepihak dari pejabat penerima dan bersifat memaksa karena penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan digugurkan apabila tidak memberikan. Kemudian, gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan dan bersifat inventif, di mana ini adalah inisiatif dari pemberinya dan tidak terdapat transaksional. Contohnya, pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam perurusan perizinan. Kemudian kita akan membahas tentang dampak korupsi terhadap ekonomi, itu menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi, menurunkan tingkat kualitas sarana dan prasarana yang dihasilkan, meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Terhadap aspek budaya, korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat, tidak disiplin dan tidak patuh terhadap peraturan. Sedangkan dampak lainnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Kemudian upaya pencegahan dan penentangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui edukasi sedini mungkin, melakukan tindakan preventif, pemulihan
kerugian negara, sistem pengawasan terintegrasi, sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi seperti yang kita lakukan pada saat ini, reformasi birokrasi, kemudahan dan transparansi dalam hal perizinan, serta partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat, rasanya sangat sulit untuk melakukan pencegahan dan penentangan terhadap korupsi ini. Kemudian kita akan membahas tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas itu menurut Kamus Kompetensi Perilaku KPK merupakan bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Baik itu nilai-nilai yang berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja maupun nilai masyarakat ataupun nilai moral pribadi. Sedangkan nilai-nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut oleh kelompok sasaran agar dapat berperilaku anti korupsi. Ada 9 poin, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian tujuan dan sasaran akhir pemberantasan korupsi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghapus segala bentuk korupsi untuk mewujudkan good governance, di mana sasarannya itu menurunkan tindak korupsi, menurunkan jumlah kerugian keuangan negara, meningkatkan penyelesaian kasus-kasus korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan sistem pengelolaan yang mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang terakhir adalah indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, di mana kita bisa melihat upaya pemberantasan korupsi itu sudah dikatakan berhasil atau tidak, yaitu menurunnya persentase tindak pidana korupsi, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, meningkatnya pemulihan kerugian keuangan negara, meningkatnya efektivitas sistem pengawasan yang melekat pada sistem pemerintah, serta terciptanya budaya integritas dan anti korupsi. Ya, sekian paparan dari saya, dan yang terakhir ini adalah cegah dan tolak korupsi dengan 3M, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Sekian dan terima kasih.